warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin binnar. Wa bisanadil muttasilil al muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'abihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darin Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jamaah majelis silaturahim dan zikir subuh Ahad, tanpa kecuali yang kami hormati, wabil khusus para tokoh masyarakat, para ketua DKM, terutama para masyayikh, para kiai, para guru, juga genap pengurus majelis silaturahim zikir subuh Ahad, juga tak lupa genap pengurus DKM Masjid Darul Falah RW 13. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali mengudara setelah kira-kira 2 bulan kita hilang karena banyak tugas. Karena sudah siang, kita tanpa panjang kalam, kita lanjut pembahasan surah Al-Baqarah dari ayat 16 sampai ayat 18 lah. Supaya nyambung, ini ayat ini berkenan dengan perilaku orang Yahudi yang munafik. Ya, orang Yahudi itu terbagi 3. Ada kelompok ummiyun, itu rakyat jelatannya itu. Ada lagi al-muharrifun. Ini para pendeta yang suka merubah isi Taurat. Apa yang dirubah? Di antaranya sifat-sifat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sembunyikan tuh, nggak diceritakan kepada jamaahnya. Nah, yang parah ada lagi kelompok al-munafiqun, orang yang bermuka 2, nyari selamat. Kalau di hadapan Nabi, di hadapan para sahabat, mereka ngaku beriman. Tapi begitu mereka kembali kepada kaumnya, mereka menyatakan sikap kami cuma ngejek, ngeledek, tetap kami itu setia sama kalian. Begitu. Makanya akhirnya Allah balas kelakuan mereka. Kalau kita lihat ayat sebelumnya itu dikutip oleh penafsir dalam surah Al-Surah ayat 40. Wa jaza'u sayatin sayatun mitluha. Balasan kejahatan adalah kejahatan lagi. Di bawahnya lihat tuh, Pak. Faman yatada 'alaikum fa'tadu 'alaihi. Maka barang siapa yang menyerang kalian, maka seranglah dengan yang setimpal. Ini umat Islam punya prinsip. Kita nggak pernah cari musuh. Tapi kalau ada musuh, disuruh jangan lari, lawan. Makanya Iran itu begitu dibombardir, ya habis sudah sekarang. Siapa yang bisa menghentikan? Gak bisa. Amerika yang mulai, Israel yang mulai.
Sekarang dia juga minta gencatan senjata karena nggak diperkirakan sebelumnya. Padahal lo diancam sama Iran. Coba-coba lo bom negara gua, habis lo. Sekarang Amerika udah kolap nih. Minta gencatan senjata kagak dilayani. Nah itu prinsip ini. Paman yatada alaikum ba'tadu alaihi. Maka barang siapa yang menyerang kalian, ba'tadu alaihi, maka seranglah dengan yang setimpal gitu. Ya. Maka orang-orang munafik itu di zaman Rasulullah, mereka tuh jahat. Depan Nabi mereka ngaku beriman. Depan sahabat mereka ngaku beriman. Tapi di belakang mereka melakukan perencanaan jahat. Bahkan sampai ingin membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Allah balas dengan apa? Mereka suka ngeledek Nabi, mereka suka ngeledek sahabat, nanti Allah akan ledek lagi mereka di hari kiamat. Banyak diceritakan dalam tafsir, apa bentuknya? Ketika mereka melihat orang-orang beriman yang pernah dilecehkan, digiring ke surga, mereka ngelihat. Mereka ngelihat tuh pintu surga. Dan mereka ngelihat orang-orang beriman masuk ke dalam surga. Akhirnya mereka ikut dari belakang. Begitu sampai di pintu surga, pintunya ditutup. Itu namanya Allah ledek. Dan kita juga ngeledek juga. Emang enak gitu. Jadi Bapak nggak usah siapin jawaban, ntar kita ngomong gitu. Tergantung kampungnya dah gitu ya. Orang Bintara gimana? Emang enak gitu. Jadi nggak usah takut Pak kalau kita diledek. Ntar kita bakal ledek lagi. Makanya saya ingatkan kalau ada orang ngajak kebaikan, ikut. Kalau nggak bisa, diem. Jangan diledek. Ya, nah itu karena nanti Allah balas nanti. Nah itu ya, biar masuk tuh. Fal awwalu zulmun watani adlun. Maka yang pertama sebuah tindakan kezaliman. Siapa yang menyerang kalian? Di Amerika nih, Israel. Zalim dia. Nggak boleh dibiarkan orang zalim. Maka watani adlun. Yang kedua, fa'atadu alaihi, maka seranglah mereka dengan yang sesuai. Itu adalah tindakan keadilan. Ini bela diri namanya. Ya. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan Allah biarkan mereka dalam kezaliman. Enggak, mereka bingung sendiri tuh. Ai wa yaziduhum. Allah tambah kezaliman mereka. Bitorikil imha wa tarki. Dengan jalan Allah biarkan mereka berbuat zalim. Terus saja abisin rudal kalau perlu, begitu. Abisin misil ente kalau perlu. Iran tinggal gampang, gue siap perang 6 tahun gitu. Amerika sekarang udah kehabisan. Tomahawknya udah habis. Ya. Nih saya kembangkan aja dengan suasana kekinian dah. Ya, kan bapak-bapak update terus kan. Iya, nggak boleh lihat beda dikit berita tentang. Tapi yang paling enak itu kita lihat sekarang. Suatu bangsa yang bangga dengan nasionalismenya. Bangga dengan bangsa Persia. Ini kan contoh buat kita. Kadang kita ngaku nasionalisme, ngaku bangsa Indonesia. Tapi produk mah dari luar dulu. Ya gitu, gimana? Ya. Ini kita belajar sama Iran tuh. Bangsa yang bangga dengan harga dirinya. Ya. Watarki, dengan jalan Allah biarkan mereka. Jadi kalau ada orang berbuat zalim, maaf ya, kadang bukan Allah nggak balas, Allah ulur gitu tuh. Ayo terus aja berbuat zalim. Ntar udah banyak kezalimannya, Allah cabut nyawanya. Mau bilang apa? Jadi kalau orang maksiat, Allah biarkan. Jangan bangga.
Nih gue mabok mulu, ternyata gue panjang umur, gue kaya. Jangan bangga, istidrat namanya. Sementara kita yang taat diuji sakit, bangkrut, miskin, itu cobaan namanya. Tapi kalau ada orang maksiat, dalam pandangan kita nggak diapa-apain sama Allah, itu namanya Allah sedang ulur namanya. Wa yamudduhum fitughyanihim. Allah biarkan mereka dalam kezaliman. Kalau banyak maksiatnya, nggak sempat tobat, Allah cabut nyawanya. Na'udzubillahi min dzalik. Fi dolalihim, Allah biarkan mereka dalam kesesatan mereka. Wa kufrihim, dan kekufuran mereka. Yatakhabbatuna, mereka berbuat sembrono, berbuat sembarangan, berbuat semau mereka. Ya, ke Amerika ini kan sok jadi polisi dunia. Gak boleh ada negara yang lebih hebat dari dia. Tapi sekarang dunia menyaksikan betapa negara yang aku super power dipucundangi sama negara yang kecil. Cuma kan yang kita bingung sekarang nih, kalau Israel sudah kalah, tanda kiamat. Ayo Bapak berharap Israel kalah apa enggak? Ya di antara tanda kiamat kan Israel kalah. Ya, yang buru-buru kalah dah ya. Garing gak habisin lagi itu. Hah? Bikin free aja lah. Kita berharap Israel kalah. Ya kalau Israel kalah kiamat juga. Ciri akhir zaman itu, ya, Allah binasakan orang-orang Israel. Tapi sampai orang Israel ngumpet di batu, batu ngomong, nih gue di sini, gitu. Mati gak? Nih di samping gue nih, kayak gitu. Batu ngomong. Ya, ya Allah ya Rabb. Ya udahlah, terus aja bombardir, ya. Jangan buru-buru habis dah ya. Ya tahabbatuna, mereka berbuat sembarangan, semaunya udah. Ya. Wa yataraddaduna hayara, mereka akhirnya bingung. Ya. Mereka berada dalam kebimbangan. La yajiduna ilal makhraji minhu sabila. Mereka tidak mendapatkan jalan keluar. Kenapa? Li'annallaha taba'a ala qulubihim wa a'ma absarahum. Sebab Allah sudah cap hati mereka. Makanya kalau kita maksiat, buru-buru tobat. Jangan bangga. Sekali maksiat, bangga. 2 kali masih bangga. Kalau udah stempel repot dah. Iya. Kalau Allah udah stempel repot dah. Dan gak ada jalan keluar buat tobat. Jadi bukan karena mereka gak bisa tobat. Tobat yang gak mau deket sama dia. Gitu. Itu gara-gara apa? Perbuatan maksiat, perbuatan zalim, ya, tidak mau disadari. Jadi Allah cap mereka, Allah stempel mereka. Wa a'ma absarahum, dan Allah butakan penglihatan mereka. Kalau sudah buta, fala yubsiruna rusdan wala yahtaduna sabila. Mereka tidak bisa melihat petunjuk dan mereka tidak mendapatkan petunjuk jalan. Ulaikal ladzina astaraw dhalalata bil huda. Ini kalimat isti'arah namanya nih. Ya, minjam. Biasanya namanya jual beli kan berupa barang. Ini aneh. Tukar antara kesesatan dengan petunjuk. Ya, ini dalam ilmu balaghah isti'arah namanya kalimat. Ulaikal ladzina astaraw dhalalata bil huda. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Jadi gini Pak. Kesesatan mereka ambil, petunjuk mereka buang.
Cinta kepada Rasul dan sahabat mereka buang, kebencian mereka ambil. Ini kan kacau yang begini. Ai istabdalul kufra bil iman. Mereka tukar kekufuran dengan keimanan. Jadi dibarter itu. Kekufuran mereka ambil, keimanan sebagai gantinya. Dibarter jadinya tuh. Keimanan mereka buang, kemudian kekufuran mereka ambil. Wahudhu dhalalata wadafu thamanal huda. Dan mereka mengambil kesesatan dan mereka menyerahkan harganya dengan petunjuk. Coba bayangkan aja. Emang berapa duit sih sholat? Maksudnya apa? Gue bayar dah. Yang penting gue gak dapat celaan gara-gara gak sholat. Orang kayak begitu. Takutnya bukan sama Allah, takut sama tetangga. Kalau nggak sembahyang malu. Lo jangan ceritain gue ya, kalau gue nggak sholat nih gue bayar lo. Kacau tuh orang. Paham? Jadi mereka hargakan tuh. Itu bahasanya udah teramat kasar ini. Wadapau tamana al-huda. Mereka serahkan harganya. Ya. Kalau sudah kayak begini, kekufuran mereka ambil, iman mereka buang, kesesatan mereka ambil, petunjuk mereka buang, Allah nyatakan begini. Pama robihat tijaratuhum. Maka perniagaan mereka tidak untung. Aima robihat sopapatuhum. Perdagangan mereka tidak akan untung fi hadil muawadah, dalam transaksi wal baik dan jual beli. Ya jual beli mereka nggak untung. Wa makanu muhtadin, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Wa makanu rasyidina fi sana'ihim dzalik. Dan mereka tidak mendapatkan petunjuk dalam perbuatannya itu. Kenapa? Li'annahum khasiru sa'adatad darain. Sebab mereka rugi kebahagiaan dunia dan akhirat. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Jadi kalau kita kembali, inilah hadiah buat orang munafik. Buat orang yang suka ngejek kebaikan. Orang yang ngejek kebaikan udah rugi deh. Di dunia dia rugi, di akhirat dia rugi. Di dunia pada waktunya bakal dicela orang. Di akhirat azab sudah menunggu. Tsumma daraba ta'ala matalain wadduha bihima khasaratuhum al-fadihah. Faqala, kemudian Allah memberikan perumpamaan dengan dua macam, di mana Allah jelaskan dalam dua perumpamaan itu akan kerugian mereka yang sangat hebat. Faqala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, mataluhum kamatalil ladzi istauqada nar, namanya tamsil nih. Oh, dalam mubalaghah banyak di Al-Quran perumpamaan-perumpamaan. Ya. Mataluhum kamatalil ladzi istauqada nar, maka perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Ay mithaluhum fi nifaqi muhalim al-ajibah. Perumpamaan mereka dalam kemunafikannya dan keadaan mereka yang mengherankan, fihi, di dalamnya, kahali syahsin al-qadanaron. Itu seperti keadaan seseorang yang menyalakan api. Untuk apa? Liyastadfi'a biha wa yastadi'a. Kenapa mereka menyalakan api? Supaya dia bisa menghangatkan dengannya
dan mendapatkan cahaya. Apa kalau nyalain api unggun buat apa coba? Menghangatkan badan juga buat menerangi sekitar. Nah, orang begitu tuh. Jadi keadaan orang munafik seperti orang yang menyalakan api untuk mencari kehangatan dan untuk mencari cahaya. Pamat takodat hatan topaat. Maka api itu tidak akan menyala hingga padam. Wa tarokathu fi dhaladin damis wa khaufin syadid. Dan akhirnya api tersebut membiarkan mereka dalam kegelapan yang menutup dan ketakutan yang hebat. Itu orang-orang lagi dalam keadaan kegelapan. Kemudian nyalakan api. Tiba-tiba apinya padam. Apa yang diharap coba? Nah itu. Jadi Allah umpamakan orang munafik seperti orang menyalakan api, tiba-tiba apinya apa? Padahal api buat dia saat itu cukup bermanfaat buat mencari penerangan dan menghakan diri. Iya lagi enak-enak mereka berbuat zalim. Mereka enak aja berbuat anania kepada orang-orang muslim. Mereka merasa nyaman dengan perbuatannya itu. Tiba-tiba Allah cabut nyawanya, selesai udah. Orang kan kalau lagi berbuat zalim nggak berasa, Pak. Seakan-akan dia yang menang. Ke Amerika nih sekarang, seakan-akan dia menang. Seakan-akan. Paham nggak? Ini yang bahaya nih yang dibilang oleh Rusia. Hati-hati, Iran tuh senjata yang belum pernah diperlihatkan dunia. Makanya pernah terjadi gempa. Itu kekuatan sampai 4 skala Richter itu. Dan sampai Presiden Trump itu kaget kok di Iran. Puluhan tahun belum ada gempa. Tiba-tiba gempa. Nah ini diprediksi jangan-jangan bukan gempa. Beneran. Iran sedang uji coba senjata nuklir. Nah itu. Ya akhirnya sekarang mereka nggak berani ke Selat Hormuz. Udah di belakang aja. Kalaupun boikot ke sana dia. Nggak berani. Makanya Korea Utara kenapa bukan punya nuklir? Orang kalau negara punya nuklir nggak berani. Negara superpower. Indonesia bikin ini aja MBG aja yang banyak ya. MBG apa MBGO gitu. Ya tokoh masyarakat kita nih. Mantan camat. Ya. Saya kalau lihat berita MBG Masya Allah. Kita mau posting ya enak, nggak posting bagaimana kan gitu kan. Jadi sebenarnya dari atasnya bener, pelaksanaan di bawahnya ini bukannya makan gigi gratis, makan beracun gratis. Mau dimakan ada belatung, mau dimakan buahnya udah busuk. Ini gimana moral? Jadi memang yang rusak ini mental, bangsa kita ini mentalnya udah rusak, mental korup. Ya, adalah itu urusan Prabowo, bukan urusan kita ya. Biar diurusin dah, biar bener. Kasihan anak-anak kita. Saya kan pembina di Yayasan Al-Falah, SMP Al-Falah atau Ibtidaiyah Al-Falah itu di mana? Di Perikanan ini. Kemarin saya tolak Al-Falah nggak mau menerima MBG. Nah beberapa kali saya langsung lihat, terutama waktu bulan puasa. Begitu saya bawa ke rumah, kita lagi kangen banget makan kolak. Begitu kita mau makan, masa kolak pisang mentah? Lu kayak apa rasanya? Kolak pisang. Pernah ngerasain nggak? Dah, karena kita tolak. Biarin dulu. Ya, biar ditolak bukan selamanya. Kalau udah benar baru kita mau lagi. Gitu aja. Kita berani tegas lah, ya jangan mau ditakut-takutin. Ini demi kebaikan. Nah kalau anak kita pulang keracunan, bagaimana masih kita diem aja? Ya mudah-mudahan kesananya makin baik gitu aja, ya. Kita bukan menolak, kritik boleh. Ini kok jadi ke MBG ini? Ya itu kelakuan orang munafik kan sama juga kan gitu kan.
Ayo aja, zolimi itu rakyat. Ya lagi anak-anak zolimi rakyat, semua disunat. Ternyata Allah cabut umurnya belum sempat taubat. Falamma adaat ma haulahu wa dhahaba Allah binurihim. Tatkala api itu menerangi sekitarnya. Begitu mereka nyalakan api itu menerangi sekitarnya. Tiba-tiba dhahaba Allah binurihim. Allah hilangkan cahayanya. Yang lebih parah lagi, cahayanya hilang, panasnya kagak. Gitu. Pakai Pak, neraka jahanam itu jangan digambarkan seperti api yang kita tahu. Kalau api yang kita tahu ada cahayanya, ada panasnya. Kalau neraka jahanam panasnya doang, cahayanya kagak. Kayak apa tuh? Jadi kayak orang dimasukin dalam tong, dibakar dari bawah, begitu. Iya. Yang digambarkan yang namanya neraka jahanam itu apinya menyala, terang udah gelap segelap-gelapnya, panasnya pertulungan, begitu. Ya, Alhamdulillah min. Saya kalau pagi itu ada ijazah dari guru saya. Allah bihaqi Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam najini minan nar. Kita berlindung dari api neraka. Jangan so berani gitu. Ya, makanya dulu ada seorang ulama besar, seorang ahli toreko, namanya Al-Muhasibi. Sahabat terbersih di hatinya pengen berbuat salah, dibakar tangannya, Pak. Terus dia nangis sendirian. Dipikir ini baru api dunia, bagaimana api neraka? Seringan-ringannya api neraka, kalau umpama orang injak kerikil yang diinjak, otak yang mendidih. Tuh, seringan-ringannya api neraka. Ini pernah diperlihatkan oleh Allah ketika burung ababil bawa kerikil dari neraka Sijil. Itu banyak di tafsir itu. Itu burung ababil, bukan Anissa Ababil. Biar pada melek gitu kan. Itu burung ababil begitu bawa, kecil banget kayak korma. Iya. Itu ada dalam tafsir, dijatuhin tuh di kepala gajah, nembus kepalanya terus sampai 7 lapis bumi tuh, pada segede biji korma. Itu bukti akan sampai ada tafsir begitu. Seringan-ringannya api neraka, kaki nginjak kerikil, otak yang mendidih. Na'udzubillah min, berapa juta derajat. Kita berlindung lah, ya. Itu kalau habis sholat kan ada tuh, belum salam. Apa? Hah? Iya. Itu salah, rupanya kita berlindung dari api neraka. Bacanya banyak. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil mahyi dajjal. Gitu kan? Iya. Itu sebelum apa tuh? Sebelum salam tuh. Ya, sebelum salam kita minta. Pokoknya sempetin tuh tiap hari kita minta berlindung dari api neraka. Bahkan guru saya mengijazahkan Kabra Manawi yang wiridanya kita baca. Iya. Setahun menjelang wafat, jadi panggil Yusuf. Ini baca sebelum subuh. Apaan Bu ya? Saya lu istighfar 100 sama ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta 100. Itu aja yang saya baca. Sebelum subuh. Bangunnya jam berapa ya? Jam 5:30, keburu tuh. Itu kalau udah biasa bacanya makan waktu kira-kira 1 jam. Satu. Ini kalau bangun jam 4 tinggal 4 tuh. Tapi kalau udah biasa baca, kita nggak baca, ya kita kodok. Kan kalau wirid yang udah istiqomah, ya kita tinggalin, kita kodok. Ada lagi subuh gitu. Itu aja.
Amalan yang paling gitu yang diberikan ke saya dan santri yang lain mungkin kira-kira setahun menjelang di wafat. Saya pulang dari Maroko, panggil, nih kamu baca ini. Itu ngebuka semua Pak, ngebuka pintu rizki. Itu, nah, itu tadi kan dibaca tuh dalam Hasadul Khamis ya. Nah kalau bisa amalin juga tuh. Walaupun gak tiap hari, minimal seminggu sekali lah. Kita cari Syedul Ayam malam Jumat. Sebelum subuh, ya bangunnya jam berapa? Jam 8. Bangun dah jam 3, setengah 4 tuh baca. Saya dulu istighfar berapa? 100, kemudian ya Hayu ya Qayyum 100 itu aja. Ya, ya silakan kalau mau mengamalkan, ya karena ini juga namanya kebaikan boleh kita berikan ke orang. Terus kita nggak sampai habis lah ya. Falamma anaratil makan alladhi haulahu fa'afsara wa amana. Falamma anaratil makan, maka tatkala api itu menerangi tempat alladhi haulahu yang ada di sekitarnya, fa'afsara, dia bisa melihat, wa aminah, dan merasa aman. Iya kan? Orang lagi gelap, nyalakan api, lilin, minimal kita jalan nggak kesandung, nggak kepaduk. Aman kan kita kalau kita punya penerang dalam kegelapan. Bisa melihat, kita coba aja, apalagi sekarang. PLN, modelnya apa? Kalau kita nggak bayar voucher mati kan gitu kan. Kadang-kadang matinya malam kan gitu. Buru-buru kita isi. Ya, itu aman tuh. Dia bisa melihat dan aman. Wasta'nadha bitilkan naril musya'atil mudi'ah. Dan merasa nyaman dengan api yang menyala itu yang menerangi. Lagi enak-enak ngeliat, merasa aman, merasa tenang dengan api yang menyala. Zahaballahu binurihim. Kemudian Allah hilangkan cahayanya. Maksudnya apa Allah hilangkan? Atfahallahu bil kuliyah. Allah padamkan api itu secara total. Fatalasyatin nar, maka api itu lenyap. Wa udiman nar, dan cahayanya hilang. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun, dan Allah biarkan mereka berada dalam kegelapan-kegelapan. Itu dhulumat jama itu, kegelapan-kegelapan, banyak kegelapannya. Ya. La yubsirun, yang membuat mereka tidak bisa melihat. Wa abkhahum fi dhulumatin katibatin wa khaufin syadid. Allah biarkan mereka berada dalam kegelapan-kegelapan yang tebal dan ketakutan yang hebat. Yatahabbatuna, mereka berbuat sembrono. Udah apa baik ditabrak udah. Tembok ditabrak, bini ditabrak, anak ditendang, ya gelap. Gitu. Coba Bapak kalau jalan malam-malam gelap gimana? Bini ngeliat gak? Apa bini kita tabrak? Fala yahtaduna, mereka tidak mendapatkan petunjuk. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena ini kita harus tahu diri juga ini ya. Dan sampai sini nanti besok dibawa lagi tuh ya. Bulan depan dibawa lagi. Ya, kalau ini bagus nih perumpamaan nih. Perumpamaan. Jadi kesimpulannya orang munafik Yahudi, Allah akan ejek lagi nanti di yaumil qiyamah, sebagaimana mereka mengejek Nabi dan sahabat di dunia. Ya, jadi ada perbaikan, kalau ada ajaran kebaikan kita terima. Kalau nggak sanggup kita diem, jangan kita mudah-mudahan kita bisa mengamalkan amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan kiranya dalam berjuang berikan kemenangan. Ada orang begini Pak, ngapain bela Iran? Iran kan Syiah. Emangnya Trump sama Netanyahu Sunni? Bukan. Paham nggak? Dibalikin aja begini. Allahumma baddid syamlahum
اللهم بارك جمعهم اللهم اغفر عددهم اللهم اغفر لهم ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ولكم منكم والله الموفق الى اقوم الطريق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.